Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mawjudi azalahu abadan bila makan, wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadir qaili fi mahkami kitabih wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Ma'asral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari atas mimbar khotib berwasiat pada kita semuanya, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan cara melaksanakan kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang di siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema pentingnya menjaga amanah ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita, karenanya kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita cari ilmu itu dengan cara yang benar, kita fahami dengan pemahaman yang benar, dan kita sampaikan dengan benar. Mencari ilmu dengan cara yang benar artinya mempelajari ilmu itu dari guru yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung pada Rasulullah SAW. Memahami ilmu dengan pemahaman yang benar artinya memahami ilmu itu sesuai dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan menyampaikan ilmu dengan benar artinya ilmu yang telah dipelajari disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, tidak ditambahi, dikurangi atau diselewengkan. Menjaga amanah harta adalah penting, tapi menjaga amanah ilmu jauh lebih penting. Sebaliknya, memperlakukan ilmu dengan tidak amanah, yakni khianat pada ilmu, dampaknya jauh lebih besar dan berbahaya daripada khianat dalam masalah harta. Minggu ini kita disuguhi berita tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh sebuah toko online dengan diiming-imingi diskon sampai dengan 90%. Korbannya mencapai ratusan orang. Kerugian ditaksir tidak kurang dari 17 miliar. Inilah contoh khianat pada harta. Tidak memperlakukan harta dengan amanah, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Khianat dalam masalah ilmu dampaknya bisa jauh lebih berbahaya. Khianat dalam masalah harta memang dapat menimbulkan banyak kerugian, tapi kerugian yang diakibatkan hanya bendawi dan duniawi yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan kerugian yang diakibatkan khianat pada ilmu kaitannya dengan ukhrawi dan bisa menyebabkan kesengsaraan yang sifatnya abadi di akhirat. Hadirin jamaah Jum'ah
yang dimuliakan Allah, seseorang yang tidak amanah dalam masalah ilmu bisa menjadi sumber bencana bagi orang banyak. Menyampaikan ilmu secara serampangan dan hanya berdasar hawa nafsu adalah salah satu bentuk khianat dalam masalah ilmu. Hal itu dapat menyebabkan banyak orang terjerumus dalam kesesatan. Ribuan bahkan jutaan orang mungkin akan terjatuh ke dalam dosa besar, dan mungkin saja ribuan orang akan keluar dari Islam dan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah kita diingatkan dan diwanti-wanti oleh Allah SWT agar tidak menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah melarang kita untuk mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Dalam firman-Nya, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Maknanya, dan janganlah engkau mengucapkan perkataan tanpa dasar ilmu. Quran surat Al-Isra ayat 36. Di antara sikap amanah dalam menjaga ilmu adalah tidak malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu. Pada saat tidak mengetahui satu persoalan, terutama yang terkait dengan agama. Apa yang dilakukan Imam Malik bin Anas bisa menjadi teladan bagi kita semuanya. Suatu ketika beliau didatangi seorang yang membawa daftar 48 pertanyaan. Imam Malik hanya menjawab 6, dan selebihnya beliau mengatakan saya tidak tahu. Dalam riwayat yang lain, beliau menjawab 16 dan 32 pertanyaan sisanya. Beliau tanpa malu dan gengsi mengatakan saya tidak mengetahui jawabannya. Imam Malik adalah pendiri mazhab Maliki, guru dari Imam Syafi'i. Beliau berjuluk Imamu Daril Hijrah, pucuk pimpinan para ulama kota Madinah. Beliau tidak hanya berhasil mencetak para ulama besar sekaliber Imam Syafi'i, di samping itu dari madrasahnya lahir pula para wali besar sekaliber Imam Dunnun Al-Misri, Sauban bin Ibrahim, yang salah satu kata mutiaranya dalam akidah selalu didengungkan dan digaungkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Mahma tasawwarta bibalika fawwahu la yusbihu dalik. Apapun yang terbayang dalam benakmu, maka Allah tidak menyerupai itu. Jika ulama setingkat Imam Malik saja sama sekali tidak merasa malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu, kenapa kita harus merasa kehilangan harga diri untuk mengatakan tidak tahu dalam hal-hal yang memang kita tidak tahu? Sok tahu, terutama dalam masalah agama, hanya memberikan keuntungan sesaat yang sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Sok tahu atau mengaku tahu padahal tidak tahu dalam masalah agama hanya akan menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Seseorang yang menjawab pertanyaan seputar agama tanpa dasar ilmu akan dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat oleh para malaikat langit dan bumi, dan terjatuh ke dalam salah satu dosa besar. Baginda Nabi Muhammad SAW menegaskan, man afta bi khairi ilmin la'anathu malaikatahu samai wal ard. Barang siapa berfatwa bicara agama tanpa dasar ilmu, maka ia dilaknat oleh para malaikat di langit dan di bumi. Hadis rawahu Ibnu Asy-Syakir. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, janganlah karena malu dan gengsi kepada sesama makhluk lalu kita tidak malu kepada Allah.
Semestinya kita lebih malu kepada Allah daripada malu kepada sama makhluk. Rasa gengsi dan malu kepada sama makhluk tidaklah bermanfaat sama sekali di akhirat. Anggapan dari sama makhluk bahwa kita alim dan banyak ilmu tidak akan melayangkan, tidak melapangkan rezeki dan menunda ajal kita. Sebaliknya jatuhnya harga diri kita dalam pandangan makhluk yang disebabkan kita berterus terang mengatakan tidak tahu dalam masalah agama tidak akan mengurangi rezeki dan mempercepat ajal kita. Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Rezeki kita sudah dicatat oleh Allah, Sang Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita tidak akan bertambah atau berkurang dengan sebab apapun. Ajal kita juga telah ditulis di Lauh Mahfuz, tidak akan bisa dipercepat atau ditunda barang sesaat pun dengan sebab apapun dan oleh siapapun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin adimin, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim faqal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wal fakhshaa'a wal munkar wal baghya was suyuf wal mukhtalifata was sadaida wal mihana ma dhara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.